Halo teman-teman semua, terima kasih karena kamu udah klik video ini. Kenalin, namaku Raisya Putra Danwarta, dan selamat datang di channel Raisya Danwarta. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Baik semangat buat belajar? Nah, sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu OOP atau Object Oriented Programming. Nah, kita bakal bahas apa aja? Langsung aja kita ke slide selanjutnya. Kita di OOP ini bakal membahas, nah, apa itu kelas dan atribut. Jadi, bayangin deh, kalau kelas itu kayak cetak biru atau blueprint. Nah, misalnya blueprint sebuah mobil. Bentuknya, warnanya, jumlah roda, semua desainnya ada di blueprint itu. Nah, dari blueprint itulah nanti kita kayak bisa bikin mobil asli gitu, kayak objeknya. Nah, tujuan dari ini tuh adalah menentukan bentuk dasar dari sebuah objek, menentukan data apa saja yang dimiliki oleh objek, atribut, menentukan perilaku atau aksi apa yang dilakukan objek atau method. Jadi ada method juga di sini kita pakai, ada atribut, dan atribut data dalam kelas itu adalah atribut variabel yang berada di dalam kelas. Atribut menggambarkan ciri-ciri dari objeknya. Contohnya kelas mobil. Nah, kelas mobil itu kan ada kelas mobil ada atributnya. Bisa warna, merek, kecepatan maksimum, atau atribut. Nah, atribut itu sama dengan kata benda. Di sini juga ada contoh teman-teman bisa dilihat di sini. Include string. Nah, include string, ini dasar ya, include string using main space std. Nah, langsung aja ke kodenya. Kelas mobil, kurung kurawal di sini. Nah, ini tuh ngebuat blueprint bernama mobil. Nah, untuk warna, merek, tahun, ciri-ciri yang dimiliki setiap objek mobil. Di sini ya, dan di public ini artinya atribut boleh diakses dari luar. Nah, di publiknya ada string warna, string merek, dan integer tahun. Kenapa integer? Karena angka. Apa itu objek? Yang kedua, apa itu objek? Objek itu contoh nyata dari kelas. Contoh nyata dari kelasnya itu adalah objek. Objek contoh nyata dari kelas. Kelas itu sama dengan aja blueprint. Objeknya tuh rumah yang benar-benar berdiri gitu. Jadi kelas itu kita kayak ilustrasinya gitu. Objek tuh realnya, ada utamanya. Nah, atau kelas itu resep kue, objek itu kue yang udah jadi. Di sini ada programnya ya teman-teman. Nah, ada di sini ada mobil Russia misalkan. Ini tuh ada komen di sini membuat objek bernama mobil Russia. Nah, ini tuh membuat objek nyata dari blueprint mobil. Nah, mobil Russia warna ini tuh mengisi data ke dalam objek. Dan titik-titik di sini digunakan untuk mengakses atribut. Nah, titik ini menggunakan atribut. Nah, nantinya ada merek Honda, ada tahunnya 2020, ada count. Nah, ini untuk menampilkan di ini ya, di terminalnya, count mobil Russia, merek, warna mobil Russia, warna handle. Lalu ada apa itu? Ini nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak sebelah kanan? Nah, apa itu methods? Methods itu aksi atau kemampuan yang bisa dilakukan sebuah objek. Kalau atribut itu benda-benda, kata benda, metode itu kata kerja. Nah, bedanya dengan objek itu, dengan atribut itu kata bendanya, metode itu kata kerjanya, teman-teman. Nah, di sini ada contohnya ya. Contohnya tuh pada manusia, kalau atribut itu kayak nama, tinggi, umur. Kalau metode itu makan, tidur, lari. Jadi, apa yang ada di dalam manusia itu tersebut. Nah, di sini juga ada contoh ini ya, contoh apa namanya? Codingnya. Nah, di sini ada void maju,
Nah, di sini ada variable float maju, ada ada variable float maju. Ini tuh metode tanpa nilai balik kalau mobil. Nah, untuk yang ini, mobil saya bergerak maju, itu tuh memanggil aksi mobil. Jadi memanggil aksi mobil dari bergerak maju di sini void info count merek. Nah, ini menampilkannya ya, count merek, kecepatan MDL. Nah, di sini juga ada string merek, integer kecepatan. Nah, selanjutnya ada konstruktor. Apa itu konstruktor? Nah, konstruktor tuh metode khusus yang otomatis berjalan saat objek dibuat. Ini tuh kayak proses setting awal sebuah barang. Nah, analoginya tuh kalau kamu nih beli HP baru, pertama kali dinyalakan ada stop wizard. Itu ibarat konstruktornya. Kenapa sih kita perlu konstruktor? Karena tanpa konstruktor kita tuh kayak ngisi atribut satu persatu, ribet gitu. Jadi pakai konstruktor tuh kita nggak harus ngisi satu persatu atributnya. Nah, dengan konstruktor ini, semua bisa di-set di satu baris. Kalian bisa lihat ada contoh kodenya ya. Di sini nama konstruktor harus sama dengan nama kelas. Nah, kalian bisa lihat di sini tuh nggak punya void ya, tidak punya void dan lain-lain. Ini tuh berjalan otomatis saat objek dibuat. Jadi kelas mobil, string merek, warna. Nah, nanti ke sini the main mobil keluarnya kayak gini, Toyota 2000 merah 2001, count merek, warna dan NDL. Nah, ini inputnya, ini outputnya. Lalu yang kelima ada access modifier. Nah, access modifier ini mengatur siapa yang boleh mengakses atribut atau metode. Analoginya nih, aku udah tulis analoginya. Kayak public teras, semua orang boleh masuk. Private kamar tidur, hanya pemilik rumah saja. Protected, ruang keluarga, hanya keluarga dekat atau kelas turunan. Jadi semakin kesini semakin pribadi gitu. Karena kita bisa mengatur sebagaimana keamanannya. Dan ada 3 jenis access modifier. Ada public, private, protected. Nah, kayak gini kan sama public, private, protected. Teras, kamar tidur, ruang keluarga. Nah, siapa aja sih yang boleh mengakses di sini untuk yang modifier ini? Nah, kalau public, kita tuh bisa share ke semua orang. Kayak atribut umum. Kalau private tuh hanya kelas itu sendiri aja. Kayak password, data sensitif gitu. Hanya kelas itu sendiri. Jadi kalau protected, kelas dan turunannya dipakai untuk inheritance. Nanti kita juga bikin programnya inheritance. Dan yang keenam ada inheritance pewarisan. Pewarisan tuh kayak mungkin misalnya gitu ya. Kelas anak pewaris semua atribut dan metode dari kelas induk prinsipnya. Jangan ngetik ulang. Nah, di sini itu tuh kayak induk tuh hewan. Semua hewan bisa makan. Nah, anak tuh kayak kucing. Misalkan otomatis bisa makan plus punya kemampuan tambahan gitu. Kayak anak tuh punya kemampuan tambahan kayak meong gitu. Dan contoh inheritance itu yang pewaris ini kayak gini, kalian bisa lihat nanti outputnya ke sini. Jadi kelas hewan public void makan, count hewan sedang makan NDL. Kelas kucing public hewan, public void suara count meong. Nah, meong juga kan situ. Nah, di sini kucing kitty makan diwaris dari hewan, kitty suara milik kucing. Nah, kitty hewan di sini milik kucing meong. Suaranya meong, makannya tadi apa? Hewan sedang makan. Nanti kayak di sini kucing public hewan, void suara, output count meong, jangan lupa ya. Nah, jadi ini adalah inputnya, ini outputnya. Ini input, ini output. Dan yang terakhir, apa itu C++ dan konsep OOP-nya? Nah, utamanya C++ dan konsep OOP itu tuh bahasa pemrograman yang cepat, kuat, dan mendukung OOP, Object Oriented Programming. Nah, OOP,
Object-oriented programming, metode pemrograman yang membagi program menjadi objek-objek. Fungsi OP sendiri itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama, program lebih rapih dan terorganisir. Yang kedua, mudah diperbaiki dan dikembangkan, maintenance. Yang ketiga, bisa digunakan ulang atau reusable. Dan yang keempat, mencegah masalah besar menjadi bagian kecil. Nah, itu penjelasan di PT-nya ya. Kita langsung ke VS Code-nya untuk ngeprogram. Seperti yang udah kalian lihat, kita udah sampai di VS Code-nya. Pertama-tama, aku bakal nyobain yang class object attribute dulu. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, untuk yang class object attribute CPP. Seperti biasa, di sini pakai include IOStream untuk program bisa memakai fungsi count dan chain untuk menerbitkan atau menerima data. Ada include string juga supaya tipe data string bisa digunakan untuk menyimpan teks seperti nama mobil, model, dan sebagainya. Jadi string di sini untuk nih untuk merek, tipe, dan tahun. Dan ada using namespace td juga untuk merapihkannya ya, merapikan count ini biar nggak nulis std-nya. Jadi cukup nulis count aja. Nah, di sini ada bagian pertama, aku udah ngomongin nih, membuat kelas blueprint. Nah, di sini adalah bagian blueprintnya ya. Kelasnya tuh ada kelas mobil. Di sini ini tuh mendefinisikan kelas, yaitu blueprint atau cetak biru untuk membuat objek kelas ini berisi atribut yang mendeskripsikan sebuah mobil. Jadi mendefinisikan sebuah mobil, publiknya ada string merek, string tipe, integer tahun. Ini tuh menentukan bahwa atribut di bawahnya bisa diakses langsung dari luar kelas, kayak misalkan string merek nih. Nah, ini tuh string merek, string tipe, dan integer tahun itu adalah atribut atau data dari sebuah mobil, kayak mereknya Toyota, tipenya Lamborghini, tahun 2019 misalkan. Kegunaan atribut ini tuh untuk nyimpen data mobil yang akan dimiliki tiap objek. Nah, di sini ada bagian 2 ya, program utamanya yaitu integer main. Ini tuh membuat objek baru bernama kendaraan saya. Bisa dilihat di sini mobil kendaraan saya. Objek ini adalah benda nyata hasil dari blueprint-nya itu sendiri. Blueprint yang di sini nih. Nah, di sini ada menampilkan nilai atribut ke layar. Ini tuh buat memberikan nilai ke atribut objek menggunakan tanda titik. Ini disebut akses anggota kelas atau member access. Nah, ini menampilkan hasilnya seperti biasa. Count menampilkan nilai atribut ke layar, count merek kendaraan saya. Oh ya, ini mengisi nilai ke dalam atribut. Nah, di sini mengisi ke atribut itu mengisi nilai ke dalam atribut itu tuh kegunaannya memberikan nilai ke atribut objek menggunakan tanda titik. Ini disebut akses anggota kelas atau member access. Kayak tadi yang di WPT ya, sesuai. Nah, ini menampilkan nilai atribut ke layar. Jadi, nanti yang ada di layar tuh kayak terminalnya, count merek kendaraan saya, count tipe kendaraan saya, dan count tahun kendaraan saya tahun berapa. Di sini kita cobain aja ya teman-teman. Dan code. Nah, keluar kan. Mereknya adalah Toyota. Tipenya Avanza tahun 2023. Di sini ada 2 karena tadi aku udah nyoba ngeprogram ya teman-teman. Nah, ini mereknya Toyota sesuai yang aku tulis, Toyota, kendaraan tipenya adalah Avanza dan tahunnya 2023. Ini menandakan kode yang aku bikin itu sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah ditentukan, dengan dibuktikan dengan outputnya ya di terminal itu sesuai yang kita inginkan ya. Ini objek atribut CCP. Selanjutnya ke pengambilan penggabungan kelas atribut konstruktor CPP. Nah, di sini itu tuh cukup panjang ya teman-teman.
nama Budi, masih tersimpan nama prodi. Nah, seperti biasa yang atas sama aja, include string using namespace std. Di sini pertama ada kelas, ada bagian kelasnya. Bisa diakses semua. Kelas mahasiswa. Nah, di sini ada bagian kelas. Ini tuh membuat kelasnya itu cetak biru yang menjalankan bentuk dari data mahasiswa. Jadi itu semuanya ya. Nah, ada public di sini, bagian yang bisa diakses bebas dari luar kelas, bisa bebas nih di sini. Nah, ada di sini public, ada property ya, aku udah kasih komennya. Nah, string menambahkan mahasiswa dan string prodi. Untuk string mahasiswa ini tuh menyimpan nama mahasiswa. String prodi menyimpan jurusan atau program studi mahasiswa itu. Nah, kegunaannya ini adalah menyimpan info penting dari tiap mahasiswa yang dibuat dalam bentuk objek ya. Nah, konstruktor di sini di bagian 3 ada konstruktor, itu mengisi data langsung ketika objek dibuat. Nah, itu khusus yang otomatis dijalankan saat objek dibuat. Nama mahasiswa di sini mengisi atribut mahasiswa menggunakan nilai yang dikirim saat membuat objek. Prodi P di sini ada prodi P mengisi atribut prodi dari parameter. Nah, jadi fungsi keseluruhan konstruktor ini nih itu tuh mempermudah pengisian data langsung ketika objek dibuat tanpa perlu mengetik ulang satu persatu seperti kayak apa ya? Kayak pokoknya nanti ribet deh kalau ngetik satu persatu. Nah, di sini ada bagian mainnya, bagian paling pentingnya ini tuh yang menjalankan programnya. Di sini ada mahasiswa 4 membuat objek data Budi teknik otomasi dan otomatis tersimpan. Mahasiswa Budi teknik otomasi. Di sini membuat objek halaman bernama MHS1 Budi teknik otomasi. Nah, saat objek dibuat, konstruktor otomatis mengisi mahasiswa Budi, ini MHS1 Budi, MHS1 Prodi. Jurusannya Prodi apa? Prodinya tuh teknik otomasi ya, sesuai yang ditulis di sini. Nih, kegunaan objek ini tuh untuk apa? Untuk merepresentasikan nyata dari sebuah mahasiswa yang datanya bisa dipakai kapan saja. Nah, di sini ada menampilkan hasil ya, seperti biasa, count nama, bla bla bla. Count itu pokoknya kalau udah ada count ini, nanti tampilkan gitu di layar. Nah, kita bakal cobain aja ya ininya. Aku hapusin dulu aja. Nah, kita ke terminal. New terminal. Kita debug dulu. Nah, sesuaikan nama Budi jurusan teknik otomasi. Seperti prediksi yang udah aku prediksiin tadi, kalau namanya Budi dan teknik otomasi, nanti ada daftar nama dan jurusannya sesuai dengan coding yang udah aku bikin. Sesuai prediksi juga karena aku sendiri yang bikin codingnya. Di sini nama Budi jurusan teknik otomasi. Itu menandakan bahwa programnya nggak ada masalah apapun dan variable public, class di sini integer itu tuh bekerja dengan semestinya, bekerja sesuai dengan aturannya lah, nggak ada error sama sekali. Nah, selanjutnya setelah penggabungan kelas atribut, di sini aku mau kasih lihat penggabungan metode dan kelas. Metode kelas ini silang aja dulu ya teman-teman. Seperti biasa di atas masih sama. Nah, ini bagian pertama membuat blueprint class. Blueprint class. Di sini kelas orang itu adalah blueprint cetak biru yang mendeskripsikan apa saja yang dimiliki serta bisa dilakukan oleh objek dari kelas ini tuh bisa ngapain aja gitu. Dan public ini tuh menandakan bahwa atribut dan metode di bawahnya boleh diakses dari luar kelas, bebas jadi. Dan bagian 2 ada atribut data string nama dalamnya. Nah, string nama itu buat apa? Menyimpan nama orang dalam bentuk teks.
kegunaannya itu untuk kayak menampung data yang nantinya akan digunakan oleh metode itu sendiri. Nah, di sini ada bagian 3, metode perilaku. Nah, ada void lari cepat. Fungsi ini tuh untuk fungsi ini adalah kemampuan dari objek orang. Nah, kemampuan dari objek orang ini nih apa? Yaitu lari cepat. Di dalamnya terdapat count nanti yang akan keluar nama sedang berlari sangat cepat NDL. Lalu di sini tuh fungsinya adalah mengambil nilai dari nama objek nih, nama objek, menampilkan teks yang menunjukkan bahwa orang tersebut sedang berlari, di sini sedang berlari sangat cepat, dan nanti dikeluarin. Nah, ini fungsinya untuk nanti keluar di terminal gitu, keluar di layar. Nah, ada integer main, ini adalah fungsi utamanya ya, biar objek bisa jalan. Nah, di sini yang bagian keempat, membuat objek orang teman saya. Ini tuh membuat sebuah objek bernama teman saya berdasarkan kelas orang. Kegunaannya, objek ini tuh yang akan menyimpan data dan menjalankan metode itu. Nah, ada mengisi atribut, yang kelima ini mengisi atribut secara manual. Kayak teman saya, misalkan namanya Arik. Misalkan namanya Arik di sini. Karena kelas tidak punya konstruktor, maka pengisian data dilakukan dengan cara manual. Kegunaannya, memberikan nilai ke atribut nama yang nanti dipakai oleh metode lari cepat. Nah, di sini ada memanggil fungsi metode teman saya lari cepat. Ini tuh menjalankan kemampuan objek saat dipanggil. Jadi saat dipanggil menjalankan kemampuan si orang itu tersebut. Nah, mengambil data nama lalu mencetak aksi ke layar. Kita bakal bikin aja programnya. Sini kita debug dulu seperti biasa debug. Nah, Arik sedang berlari sangat cepat. Arik di sini nama dan lari cepat adalah kemampuan orang tersebut. Nah, kalian bisa lihat di sini Arik sedang berlari cepat. Sedang berlari cepat NDL. Di sini Arik lari cepat. Return ini tuh ya untuk artinya program menyelesaikan dengan benar ya. Di sini dibuktikan bahwa metode kelas itu bekerja dengan baik ya di sini. Arik sedang berlari, tidak ada error apapun, tidak ada masalah apapun, sesuai dengan aturan metode penggabungan metode kelas CPP. Selanjutnya, aku bakal ke inheritance dulu ya. Inheritance dulu. Nah, ini adalah contoh dasarnya. Inheritance yang biasa ya, karena ada inheritance yang biasa ini, ada yang pemisah. Nah, ini adalah contoh dasar untuk yang biasa. Nah, untuk yang biasa, aku jelasin dulu ya kodenya. Ini tuh seperti biasa pakai include IOStream, include string using namespace std. Nah, bagian pertama ada kelas induk, parent orang tua. Kelas orang tua. Nah, ada kelas hewan di sini. Ini tuh kelas induk cetak biru dasar yang akan diwarisi oleh kelas lain. Nah, ini tuh kayak yang tadi kalau di PT tuh pewaris. Yang tadi tuh di PT pewaris pakainya. Nah, ini inheritance pewaris. Kita di sini pakainya kelas induk. Kelas hewan public video makan di sini void makan video lagi. Void makan lalu kurung buka kurung tutup dan kurung kurawal count. Nah, void ini tuh fungsinya membuat metode ini adalah kemampuan dasar yang dimiliki semua hewan bakal jadi dasarnya. Fungsinya itu menampilkan teks bahwa hewan sedang makan. Kegunaan utama metode induk itu untuk memberikan perilaku yang bisa dipakai oleh semua anak kelas tanpa harus menulis ulang. Nah, di sini yang kedua ada. Nah, ini count itu nantinya keluarlah di layarnya. Yang kedua ada kelas anak child. Artinya, kucing mewarisi semua kemampuan dari hewan. Nah, kegunaannya itu untuk kelas anak tidak perlu menulis ulang kemampuan dari induknya. Pola ini mengajarkan konsep penting OOP, yaitu kalau nggak salah reuse code.
tulisannya reuse kode. Nah, di sini juga ada void bersuara ya, count nanti keluar meow. Nah, nanti kalau kita program bisa keluar meow, NDL. Nah, di sini ada integer main-nya ya, fungsi utamanya ada kucing empus. Kucing empus ini membuat objek dari kelas turunan. Nah, ada kucing empus. Membuat objek bernama empus dari kelas kucing. Nah, objeknya adalah empus, dari kelasnya adalah kucing. Karena kucing mewarisi hewan, maka objek ini otomatis punya harusnya kemampuan makan. Makan itu dari warisan di sini. Nih, dan kemampuan bersuara milik sendiri yaitu meow harusnya ya. Nah, empus makan. Empus makan. Ini tuh walaupun metode makan berada di kelas hewan, objek kucing tetap bisa memanggilnya. Kegunaannya membuktikan bahwa inheritance bekerja. Dan empus bersuara memanggil kemampuan khusus milik kelas kucing. Harusnya yang keluar adalah makan dan meow. Kita bakal coba aja ngedebug dulu. Nah, kita run. Nah, aksi dari kucing. Hewan ini sedang makan meow. Sesuai prediksiku tadi. Sesuai dengan apa yang aku tulis. Aksi dari hewan kucing memanggil kemampuan diwarisi dari kelas induk. Di sini kelas induk mewarisi sedang makan ya. Hewan ini sedang makan, mewarisi sedang makan, dan mewarisi juga suara meow. Nah, ini membuktikan bahwa pewarisannya berhasil ya, pewarisan coding ini berhasil. Dari contoh ini aku bikin contoh hewan, kucing, meong, dan makan. Ini tuh menandakan program yang gak ada masalah apapun dan bekerja sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, ini gede. Akhirnya dari kucing, hewan ini sedang makan, meow. Selanjutnya, kalau udah contoh dasarnya, kita ke inheritance pemisah. Nah, ini ada keluarga CCP, keluarga HPP, dan main CP. Yang udah aku jelasin kemarin. Kalau main di sini, kalau kita bikin kayak blok main sendiri, nanti kita tuh perlu HPP dan CCP. Yang pertama, aku bakal jelasin dulu yang keluarga HPP ya. Di sini aku ini dulu nih, hapus dulu. Nah, untuk yang keluarga HPP ini tuh kayak ada IFNDEF keluarga HPP, DEVINE keluarga HPP. Jadi ini sangat penting, jangan sampai dilupain ya, kalian ingetin ini terus. Dan ini tuh disebut header word. Fungsinya agar file header tidak di-include dan kali yang bisa di-include 2 kali yang bisa menyebabkan error. Jadi jangan sampai di-include 2 kali, nantinya bakal error. Nah, di sini tuh include iostream seperti biasa, dan ada kelas orang tua. Di sini ada kelas bapak, public, void kerja janji bahwa bapak punya fungsi kerja. Nah, dan ini deklarasi bapak, ada deklarasi anak, kelas anak turunan dari bapaknya, gitu. Nah, anak mewarisi kelas bapak menggunakan public bapak, artinya anak otomatis punya semua fungsi bapak termasuk kerja. Selain mewarisi, anak juga mempunyai fungsi unik, yaitu sekolah. Nah, itu wajib banget sekolah ya, teman-teman. Nah, untuk ini kan HPP ya. Nanti void sekolah, janji bahwa anak punya fungsi sekolah, NDF. Nah, ini diterakhiri jangan lupa, diawali dan diakhiri. Lalu keluarga CPP. Nah, di sini ada include keluarga HPP. Implementasi fungsi milik Bapak. Di sini di dalamnya ada fungsi Bapak, ada variabel void Bapak, kerja, count, nanti yang keluar di layar. Bapak pergi bekerja mencari nafkah, NDL. Nah, ini tuh adalah implementasi nyata dari fungsi kerja. Nah, fungsi kerja implementasinya ini yang dijadikan header.
Kegunaannya menentukan apa yang dilakukan fungsi ketika dipanggil. Nah, poin anak di sini adalah sekolah. Ini implementasi dari fungsi khusus milik anak. Kegunaannya menampilkan aktivitas si anak itu. Apa? Ya, sekolah. Di sini nanti count bakal menampilkan ke layar anak berangkat ke sekolah untuk belajar. Nah, kita ke main utamanya ya, ke fungsi utamanya yaitu main CCP. Di sini ada include keluarga HPP. Karena di keluarga HPP itu udah ada ininya ya. Dan udah ada keluarga HPP, di sini ada integer main dan membuat objek anak. Di sini ada anak namanya Udin. Membuat objek bernama Udin. Udin kerja. Nah, di sini ada Udin kerja. Walaupun ini fungsi milik Bapak, anak dapat memanggilnya. Karena apa? Ya, karena pewarisan. Kegunaannya membuktikan bahwa inherent tense bekerja. Nantinya Udin sekolah di sini. Memanggil fungsi khusus milik kelas anak. Udin sekolah. Return 0. Memanggil fungsi milik anak sendiri. Nah, itu ada hubungannya ya, teman-teman. Keluarga HPP. Ini tuh file ini bertugas sebagai peta atau deskripsi kelasnya. Di sini kita bisa mendeklarasikan kelas Bapak dan fungsi kerja. Kalian bisa di sini dari kelas anak yang mengurus Bapak dan fungsinya adalah dan fungsi kelas anak tuh fungsinya apa? Sekolah. File ini memberitahu compiler bahwa kelas tersebut ada, tetapi tidak menjelaskan apa isi fungsi. Nah, ini untuk yang keluarga HPP. Dan keluarga CPP ini tempat mengisi fungsi. File ini tuh tempat implementasinya lah. Jadi, semua fungsi yang dideklarasikan di header dijelaskan di sini. Misalnya, apa? Apa yang dilakukan Bapak? Apa yang dilakukan Bapak yaitu kerja. Yang dilakukan anak adalah sekolah. Dengan pemisahan seperti ini, header jadi bersih. Implementasi terpisah dan file main tidak perlu penuh. Dan main CCP-nya itu fungsi utamanya. Di file ini kita menggunakan kelas yang sudah dideklarasikan dan diimplementasikan sebelumnya. Logikanya tuh kayak kita membuat objek anak nih, anak Udin. Karena anak mewarisi Bapak, objek anak bisa memanggil kerja. Objek anak juga bisa memanggil sekolah, yang merupakan fungsi khusus miliknya. Jadi program tuh ngejalanin berdasarkan urutan pemanggilan di file lain gitu. Nah, di sini kita bakal ke intinya aja ya. Intinya perbedaannya tuh kalau keluarga PP itu deklarasi kelas fungsi, kalau keluarga CPP itu implementasi fungsi kelas, main CPP adalah program utama keluarga APP itu hubungannya digunakan oleh semua file lain. Kalau keluarga CPP itu mengisi janji fungsi dari header, sementara main CCP memakai kelas dan fungsi untuk menjalankan program. Jadi kayak main CCP ini tuh intinya lah, ini dari semuanya disatuin di sini. Kita bakal coba aja debug dulu. Kita cobain run code-nya. Nah, bisa kalian lihat di sini, Bapak sedang bekerja, anak sedang sekolah. Sesuai tadi yang aku udah bilang ya, Bapak bekerja, anak sekolah. Ini adalah pewarisannya. Bapak itu bekerja, anak itu ya sekolah gitu. Nah, ini aku tuh pakai G plus main CPP keluarga CPP programnya ya, karena tadi ada sedikit masalah, jadi aku pakai ini. Kalian bisa lihat. Nah, pakai ini dulu. Nah, nanti setelah ini diklik, klik juga yang ini untuk memulai programnya. Nah, Bapak sedang bekerja, anak sedang sekolah. Teman-teman, kita sampai di akhir video, di penghujung video. Aku rasa penjelasanku cuma gitu aja. Maaf kalau emang masih gelagapan ngomongnya. Jangan ngepok nonton aku dan nonton video-video lainnya juga. Like, subscribe. Aku rasa itu aja dan sampai jumpa.